Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Big Four Team, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, UIN Imam Bonjol Padang akan menjelaskan video tutorial penggunaan aplikasi dan website penelusuran sumber informasi Islam dalam berbagai aplikasi dan websitenya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah berpengaruh terhadap kebutuhan informasi masyarakat, di mana mereka harus bisa menyesuaikan apa yang berkembang dan mengembangkan dirinya. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana teknologi informasi itu berperan terhadap kebutuhan informasi masyarakat luas. Website ataupun aplikasi penelusuran sumber informasi Islam berupa hadis soft, berupa hadis kitab 9 imam, archive ataupun Wikivia merupakan salah satu perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi, di mana di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi dan website tersebut untuk melakukan penelusuran sumber informasi Islam. Big Four beranggotakan 4 orang. Nah, inilah kami. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kamila Rahab, NIM 201105022. Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana cara instalasi dan penggunaan aplikasi Hadisoft dalam penelusuran sumber informasi Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara instalasi aplikasi Hadisoft tersebut. Untuk melakukan instalasi aplikasi Hadisoft tersebut, terlebih dahulu kita mengunduh software dari Hadisoft tersebut pada website yang telah tersedia. Mana saya sudah mengunduh terlebih dahulu softwarenya. Dalam proses instalasinya, teman-teman bisa melakukan ekstrak file aplikasi tersebut ke bagian C. Setelah melakukan ekstrak, akan ada prosedur yang harus diikuti teman-teman agar aplikasi Hadisoft tersebut bisa berjalan. Nah, saya di sini sudah melakukan instalasi terlebih dahulu pada aplikasi Hadisoft. Setelah teman-teman melakukan instalasi dari proses awal sampai akhir yaitu finish, ada beberapa petunjuk yaitu melakukan centang script sedia untuk meng-create aplikasi tersebut nantinya dan menyetujui prosedur-prosedurnya. Setelah melakukan instalasi tersebut, Hadisoft tersebut akan tampil secara langsung di bagian layar utama laptop atau PC teman-teman sendiri. Langsung saja dibuka aplikasi Hadisoft tersebut. Kita tunggu prosesnya hingga aplikasi Hadisoft tersebut terbuka. Nah, di dalam Hadisoft ini terdapat 14 kitab yang menyediakan hadis-hadis Islam ataupun sumber informasi Islam, di mana bisa kita jadikan sebagai referensi kita dalam menyampaikan pendapat ataupun menjadikannya sebuah pendukung dalam menyampaikan argumen kita ataupun memperkuat pendapat kita, dan juga bisa dicantumkan dalam penelitian ataupun karya ilmiah. Nah, untuk menelusuri
informasi-informasi Islam, kita bisa langsung menggunakan ataupun mengklik hadis Bukhari yang gambar buku biru untuk melakukan pencaharian atau informasi terkait hadis yang ada di kitab Bukhari ini, Sahih Bukhari ini, berdasarkan ininya, tingkatannya, dimana di sini untuk tingkatan ilmu hadisnya ini ada bagannya, dimana tersedia di sini dari yang tingkat atas sampai ke bawahnya, dimana Al-Quran sebagai pedoman utama kita sampai ke hadis dan perkataan Rasulullah. Sini ada tingkatannya, dimana yang pertama hadis dari Al-Quran itu ada hadis sahih tersebut, sahih, hadis qudsi, hadis mutawatir sampai hadis mu'allaq berdasarkan tingkatannya. Sini kita akan disini juga ada tersedia fitur dimana kita mencari apa itu iman ataupun fitur lain, bagaimana kita menggunakan informasi tersebut berdasarkan tingkat sahihnya agar dapat informasi tersebut dapat dipercaya ataupun faktanya ada. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita cari, kita juga bisa di sini juga tersedia fitur pencaharian hadisnya mengenai informasi apa di bagian atasnya. Seperti coba kita buat kekuasaan. Kita mencarikan berdasarkan subjeknya. Di sini saya membuat mode pencariannya multi kata kunci. Kita bisa mencari dua lebih dari satu subjek. Kita klik enter. Nah, di dalam sini nanti dalam pencarian di dalam Sahih Bukhari ada sesuatu subjek membahas tentang kekuasaan. Di dalam hadis Bukhari, kitab Bukhari terdapat 23 yang membahas tentang kekuasaan tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menggunakan informasi tersebut dapat kita salurkan ke dalam kehidupan sehari-hari ataupun sebagai pendukung kita dalam menyampaikan pendapat ataupun ataupun kita memasukkannya ke dalam penelitian tersebut. Nah, di sini langsung ada dia muncul mengenai kekuasaan seperti tanda merah ini, ada membahas mengenai informasi tersebut, di mana hadis tersebut ada menjelaskan sedikit tentang kekuasaan tersebut. Mungkin dalam hal ini untuk penelusuran langsung ke buku atau kitabnya, ini terdapat di Sahih Bukhari nomor 2. Berdasarkan sanadnya ini sanad dari Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq sampai ke Abdullah bin Yusuf. Nah, di sini kita juga dapat melakukan pencarian berdasarkan subjeknya, berdasarkan namanya, kunyahnya, kalangannya, level berapa, seperti itu. Level seperti dari sahabat sampai ke kadzab ataupun dusta. Mungkin untuk Sahih Bukhari ini dapat kita langsung ketikkan atau kita copy ke Word ataupun aplikasi yang kita gunakan untuk menulis suatu karya ilmiah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hadis soft.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strap. Untuk mendownload aplikasi Ensiklopedia Hadis 9 Kitab Imam ini, yang pertama kita lakukan yaitu kita buka laman pencarian Google, kemudian masukkan kata kunci Ensiklopedia Hadis 9 Kitab Imam. Kitab Hadis 9 Imam ini bisa juga disebut dengan Kutubut Tis'ah. Kitab ini merupakan kitab hadis yang paling banyak digunakan sebagai bahan rujukan, baik itu untuk keperluan dakwah ataupun sebagai bahan pembelajaran. Nah, setelah kita masukkan kata kuncinya, kita klik enter dan kemudian akan muncul laman seperti ini hasil pencariannya. Kita klik pada bagian teratas yaitu Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Jadi kitab hadis 9 kitab imam ini ada versi webnya, juga ada versi aplikasinya. Versi aplikasinya juga ada dalam versi Android, ISO dan Windows. Nah, karena saya di sini memakai versi Windows, saya akan mendownload dalam versi Windows. Untuk melakukan pengunduhan, kita dapat menelusurinya. Kita klik dengan tombol penelusuran di bawah ini. Kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik ikon biru di pojok kanan bawah ini. Nah, kita pilih pada bagian teratas yaitu yang berwarna hijau. Setelah kita mengklik ini, akan berlangsung proses pengunduhannya. Setelah filenya kita unduh, kita buka file aplikasi tadi di download. Di sini saya mendownload kitab 9 kitab imam versi 10.0. Kita double klik untuk proses penginstalan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita simpan di C, kemudian kita next, kemudian kita next. Nah, di sini kita klik install untuk melakukan proses penginstalan. Maka proses penginstalan akan berjalan seperti berikut. Nah, kita tunggu hingga proses penginstalannya selesai. Setelah selesai, kita klik finish. Maka aplikasi sudah berhasil kita install. Untuk membuka aplikasinya, kita kembali kepada menu desktop. Kemudian kita klik aplikasi tersebut yang sudah kita install tadi. Nah, teman-teman, pada proses di sini kita memerlukan jaringan internet untuk membukanya. Kita tunggu hingga proses loading berlangsung. Dan seperti inilah menu tampilan laman depan dari aplikasi 9 kitab hadis 9 kitab imam. Di sini ada di aplikasi ini kita memiliki akses terhadap 62.000 hadis lebih dari kitab Kutubut Tis'ah. Di sini juga ada pilihan bahasa Indonesia kah atau kita ingin memakai bahasa Inggris, dan kita juga bisa login. Kita klik sign in. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan emailnya dan password untuk login ke dalam aplikasi. Namun jika tidak ingin login, teman-teman masih bisa dapat menggunakan aplikasi ini. Beberapa menunya ada home, daftar isi, kumpulan, indeks, makalah, sorotan, catatan, dan ada juga bisa kita upgrade ke pro. Dan berbagai menu lainnya.
Untuk melakukan pencarian, teman-teman bisa mengklik pada menu kumpulan. Di sini ada beberapa pilihan seperti berdasarkan penyandarannya. Ada dari hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis maqfu. Di sini juga ada berdasarkan gugurnya sanadnya. Juga ada berdasarkan banyaknya jalan. Dan ada hadis terkait Al-Quran juga. Nah, jika teman-teman ingin melakukan penelusuran, bisa klik menu ikon di pojok kanan atas. Di sini saya mencoba mencari pencarian salat dengan kata kunci salat. Kita coba klik semua buku. Nah, jika tampil seperti ini, kita silakan saja ya teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari pencariannya. Kita coba kata kunci yang lain seperti puasa. Saya memilih cari di Sahih Bukhari. Maka nantinya akan muncul kata kunci puasa, hadis puasa berdasarkan Sahih Bukhari saja. Kita coba buka untuk melihatnya. Nah, di sini ada hadisnya disertai dengan terjemahan Indonesia. Juga ada diberi pilihan 14 hadis terkait berdasarkan kata kunci puasa tadi. Jadi 9 kitab Imam hadis ini memudahkan kita dalam penelusuran sumber informasi Islam. Di sini kita coba buka daftar isi. Ada beberapa pilihan seperti permulaan wahyu, iman, wudu, mandi, haid, dan lain-lainnya. Ini daftar isi khusus Sahih Bukhari saja. Proyek ensiklopedia hadis ini pun sendiri dimulai pada tahun 2005, berawal dari gagasan ingin mengisi dakwah di bidang aplikasi oleh Ustadz Muhaimin Yahya. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat memudahkan kita dalam proses belajar, dalam penelusuran sumber informasi. Mungkin hanya inilah sampai sinilah tutorial dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2011050023. Pada video kali ini saya akan memberikan langkah-langkah dalam penelusuran sumber informasi dengan menggunakan website Archive. Oke teman-teman, langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita buka website dari Archive. Kita klik Archive di sini ya teman-teman. Nah, akan muncul laman utama atau beranda dari Archive tersebut. Lalu kita scroll ke bawah untuk melihat fitur apa saja yang terdapat pada Archive ini. Nah, kita scroll ke atas lagi ya teman-teman. Nah, Archive ini bisa memuat informasi berupa teks, video, musik, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja untuk melakukan penelusuran informasi ya teman-teman. Teman-teman bisa klik search, lalu masukkan kata kunci yang teman-teman inginkan. Misalnya, saya masukkan kata kuncinya itu tentang pendidikan. Lalu kita klik go. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, lalu akan muncul layar seperti ini. Akan muncul beberapa informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita bisa memfilter mana informasi yang kita butuhkan dengan cara mengklik beberapa item yang terdapat pada layar sebelah kiri laptop teman-teman, mulai dari tipe medianya, availability-nya, tahunnya, topik dan subjeknya, lalu collection-nya juga, kreatornya juga, bahasanya juga. Nah, kita bisa klik salah satu di antaranya. Nah, saya akan mengklik tipe medianya, yaitu saya menginginkan dalam bentuk teks.
Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, beberapa informasi yang dibutuhkan sudah muncul nih teman-teman. Ada dalam bentuk buku, ada dalam bentuk jurnal. Nah, kita menginginkan dalam bentuk buku kah atau dalam bentuk jurnal dan lain sebagainya. Kita bisa bebas memilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, jika bagi teman-teman yang informasinya itu belum tertera di sini, maka teman-teman bisa melakukan pemfilteran lagi yang ada di layar sebelah kiri laptop teman-teman. Informasi yang saya butuhkan pada layar ini sudah tertera. Saya menginginkan informasi berupa teks, yaitu dalam bentuk buku tentang pendidikan anti korupsi. Nah, saya klik ini ya teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, koleksinya sudah muncul di sini. Bagi teman-teman bisa melakukan membacanya dengan secara online ataupun offline. Jika teman-teman ingin membaca langsung dari website Archive ini, teman-teman bisa klik yang ini untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya. Tapi jika teman-teman ingin PDF-nya atau dalam bentuk offline-nya, teman-teman bisa scroll ke bawah lalu klik yang bagian PDF. Oke, tunggu sebentar teman-teman. Nah, sudah muncul ya teman-teman bukunya. Nah, teman-teman bisa klik simbol save atau simbol download yang tertera di pojok kanan laptop teman-teman. Kita save ya teman-teman untuk proses pendownloadannya. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti nama filenya dengan nama file yang teman-teman inginkan atau sesuai dengan yang sudah tertera. Nah, kita ambil saja yang sudah sesuai dengan yang tertera di sini, lalu kita klik save. Nah, bukunya sudah tersimpan di penyimpanan laptop teman-teman masing-masing. Nah, sekian tutorial penelusuran dengan menggunakan website Archive. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Muardi dengan NIM 2011050009. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk penelusuran sumber informasi Islam melalui situs Al-Maktabah Al-Waqfiyah. Di sini teman-teman bisa menggunakan search engine Google Chrome, Firefox, browser, dan lain-lainnya. Sebelumnya di sini saya menjelaskan apa sih itu Al-Maktabah Al-Waqfiyah itu. Merupakan situs perpustakaan Arab digital yang sangat lengkap karena di dalamnya memuat berbagai macam kitab disiplin ilmu mulai dari yang klasik hingga kontemporer. Lalu di sini langkah pertama kita klik Google Chrome, ketik Waqfiyah. Nah, akan muncul berbagai macam pilihan. Karena Waqfiyah itu merupakan perpustakaan digital yang sangat lengkap dan gratis, kita pilih yang ada PDF-nya sehingga kita bisa menyimpan filenya. Klik. Nah, di sini muncullah tampilan awal dari Waqfiyah ini. Waqfiyah ini memiliki kitab yang sangat beragam juga, seperti Al-Quran beserta terjemahannya, dan buku Ulumul Quran,
buku tafsir, buku hadis, buku tauhid, dan lain-lainnya. Dan terdapat pula manuskrip Islam, jurnal, dan majalah. Nah, kita scroll ke atas kembali. Di sini Waqfia itu merupakan situs gratis yang dapat memudahkan pengguna dalam mencari sumber informasi, baik itu untuk pendidikan ataupun penelitian yang berbahasa Arab. Nah, di sini di Al-Bahas A'lam ini merupakan kolom pencarian kita untuk mencari lebih spesifikasi. Nah, yang di sini ini merupakan koleksi terbaru dari Waqfia tersebut. Karena Waqfia juga mengeluarkan koleksi-koleksi yang terbaru. Di sini terdapat berbagai macam koleksi terbaru. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, di bawah kolom pencarian yang sebelah kanan saya ini terdapat berbagai macam nomor yang dapat memudahkan pengguna dalam penelusuran sumber informasi Islam yang telah diberikan nomor klasifikasinya. Pada nomor ini terdapat pada nomor 1.6 ini terdapat buku ilmu komputer. Pada 020 ini yang tadi saya sebutkan bisa sebagai buku pustaka dan metode penelitian. Nah, masih banyak lainnya. Sampai ke bawah teman-teman. Inilah saya sangat merekomendasi Waqfia karena merupakan situs yang gratis untuk pencarian sumber informasi yang berbasis bahasa Arab. Nah, yang di bawah dari koleksi terbaru tersebut terdapat koleksi yang sering diakses atau sering di-download, dapat berbagai macam koleksinya. Nah, kita scroll kembali ke atas, teman-teman. Di sini saya sudah ketik sebelumnya zakat. Lalu saya mau mencari buku tentang zakat dan kita klik bahas ini. Nah, tunggu sampai buku, majalah atau manuskrip lainnya muncul, dan nantinya kita setelah menunggu itu bisa memilih koleksi yang sangat kita butuhkan. Kita klik sampai ke bawah dulu. Apakah koleksi yang kita butuhkan itu terdapat? Nah, kalau saya sudah terdapat di koleksi nomor 2. Di sini bukunya tentang zakat dan puasa. Terdapat buku zakat dan puasa, judulnya di sini, dan nomornya 217.9. Pengarangnya oleh Al-Othayman Muhammad bin Saleh. Tanggal ditambahkan atau tanggal diterbitkan pada tanggal 5 bulan 6 2016. Lihat sebanyak 15.724 kalinya. Di sini ada tulisan bahasa Arab tahmilun yang berartikan unduh. Kita klik ya teman-teman. Karena di sini saya mau mengunduhnya, menyimpannya ke file saya. Kita lihat dulu.
Nah, menurut saya ini koleksi yang sangat saya butuhkan. Nah, di sini ada kolom sebelah pojok kiri saya, ada tulisan panah ke bawah, download, klik. Oke, lalu saya simpan di dokumen saya. Saya beri judul zakat dan puasa. Nah, save. Tunggu sebentar. Sambil menunggunya, saya sangat senang menggunakan aplikasi Wakfia ini karena merupakan situs yang gratis, tidak berbayar, dapat dimanfaatkan banyak golongan, baik itu mahasiswa, penelitian, dan lain-lainnya. Nah, ini sudah kelihatan hasil downloadnya. Kita buka ya, open. Nah, ini koleksi download yang telah kita download. Lihat dulu sampai ke bawah. Merupakan koleksi yang telah kita download, atau teman-teman lebih leluasa melihatnya di dokumen. Nah, terdapat PDF zakat dan puasa, akan muncul tampilannya. Nah, file sudah tersimpan di folder saya sendiri. Oke, cukup sekian tutorial atau cara untuk penelusuran sumber informasi Islam yang berbasis Arab melalui Al-Maktabah Wakfia. Di sini semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.